Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nando, NPM 213120005. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Integration Management. Integration Management mengacu pada koordinasi berbagai elemen atau fungsi dalam sebuah organisasi atau guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan pergabungan berbagai aspek seperti sumber daya manusia, keuangan, operasional, teknologi informasi, dan strategi untuk memastikan semua bagian saling mendukung dan berkontribusi pada keseluruhan keberhasilan. Selanjutnya kita mengembangkan program proyek, mengembangkan rencana manajemen proyek, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, dan terakhir mengelola pengetahuan proyek. Ada beberapa banyak pertemuan yang Anda lakukan serta informasi manajemen sistem yang mengacu pada MS Project atau perangkat proyek lainnya. Sebelum masuk ke MS Project, kita harus mengetahui input yang dilaksanakan dalam membuat suatu proyek perangkat lunak. Dalam input kita di sini definisikan rencana proyek, pengelolaan proyek, dokumen proyek, pemerintahan perubahan yang disetujui, faktor lingkungan perusahaan, serta aset proses organisasi. Selanjutnya di sini ada tools dan teknik. Kita juga membutuhkan tools dan teknik. Di antaranya kita harus membutuhkan penilaian ahli, sistem informasi, manajemen proyek, serta pertemuan. Dan yang ketiga di sini ada output, hasil kerja, data presentasi kerja, log masalah, menggubah permintaan, pembaruan rencana manajemen proyek, serta pembaruan aset proses organisasi. Selanjutnya kita akan memasuki ikhtisar manajemen integrasi proyek. Di sini kita akan membahas piagam proyek develop. Dalam piagam proyek develop, yang pertama ada terdapat input, yaitu berisikan perjanjian, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Selanjutnya kita menggunakan tools dan teknik yang melibatkan penilaian para ahli, pengumpulan data, keterampilan internasional dan tim. Selanjutnya pertemuan. Selanjutnya output yang terjadi pada piagam proyek develop yaitu piagam proyek dan catatan asumsi. Selanjutnya kita akan membahas mengembangkan rencana manajemen. Di sini terdapat input yaitu berisikan piagam proyek, keluaran dari proses lain, faktor lingkungan perusahaan, serta aset proses organisasi. Yang kedua, tools dan teknik. Di sini kita menggunakan penilaian ahli, pengumpulan data, keterampilan antar pribadi dan tim, serta pertemuan. Output yang kita gunakan yaitu rencana manajemen proyek. Dalam rencana manajemen proyek kita juga terdapat rencana pengelolaan lingkup perlu, rencana manajemen kebutuhan, rencana manajemen jadwal, manajemen biaya, rencana manajemen mutu, pengelolaan sumber daya, pengelolaan komunikasi, manajemen risiko, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek. Di sini terdapat rencana pengelolaan proyek, dokumen proyek, permintaan perubahan yang disetujui, faktor lingkungan perusahaan, serta aset proses organisasi. Lalu tool dan teknik yang digunakan, kita menggunakan penilaian ahli, sistem informasi manajemen proyek, serta pertemuan untuk mengumpulkan berbagai macam data yang telah diproses. Selanjutnya output berupa kiriman data perusahaan pekerja, masalah log, permintaan perubahan, pembaruan perencana manajemen proyek, pembaruan dokumen proyek, pembaruan aset proses organisasi. Selanjutnya kita akan masuk ke memantau dan mengontrol pekerjaan proyek. Di sini pada input terdapat rencana manajemen proyek, dokumen proyek, informasi kerja, perjanjian, faktor lingkungan usaha, aset proses organisasi, dan tool yang digunakan yaitu penilaian ahli, analisis data, pengambilan keputusan, dan pertemuan. Outputnya permintaan perubahan yang disetujui, pembaruan rencana pengelolaan proyek, serta pembaruan dokumen proyek. Ke tahap selanjutnya yaitu lakukan kontrol perubahan integrasi. Pada input, perencanaan manajemen proyek, dokumen proyek, laporan prestasi kerja, permintaan perubahan, faktor lingkungan musuh, aset proses organisasi. Tools yang digunakan yaitu penilaian ahli, mengubah alat kontrol, analisis data, pengambilan keputusan, pertemuan. Output yang dihasilkan yaitu permintaan perubahan yang disetujui, perubahan rencana pengelolaan proyek, pembaruan dokumen proyek. Yang terakhir yaitu tutup proyek atau fase.
pada proses ini yaitu terdapat pada input piagam proyek, rencana manajemen proyek, dokumen proyek, kiriman yang diterima, dokumen bisnis, perjanjian, dokumentasi proses, aset proses organisasi. Tools yang digunakan yaitu penilaian ahli, analisis data, pertemuan. Output yang dihasilkan pembaruan dokumen proyek, transisi produk layanan atau hasil dasar, laporan akhir, serta pembaruan proses organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.